Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1146 sampai bab 1150. Ye Chong berkata, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan sekotak jarum perak dari senjata ajaib ruang angkasa. Kemudian, satu set akupuntur 5 elemen dilakukan pada pasien. Tidak lama kemudian, tubuh pasien ditutupi dengan jarum perak. Kemudian, Ye Chong diam-diam mengeluarkan energi aslinya, dan dengan ringan menjentikkan ekor salah satu jarum perak. Segera, jarum perak bergetar dengan jarum perak lainnya bergema, dan untuk beberapa saat, semua jarum perak bergetar, mengeluarkan suara berdengung, dan tubuh wanita itu bergetar hebat. Suara itu semakin keras, tetapi membangunkan Niu Huateng. Niu Huateng baru saja hampir pingsan, baru sekarang dia sadar. Dia melihat bahwa Ye Chong telah memberikan suntikan kepada istrinya tanpa izin, dan dia sangat marah. Apa identitas istrinya? Bagaimana mungkin pembohong kecil ini memberikan jarum suntik kepada istrinya? Apa yang harus saya lakukan jika menjadi serius? Apa yang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu mengambil jarumnya? Teriak Niu Huateng. Saat dia berbicara, dia bergegas maju, mencoba menghentikan Ye Chong. Pada saat ini, Niu Xiaowan menghentikan Niu Huateng. "Ayah, baru saja kamu setuju untuk membiarkan dokter ilahi Ye merawatmu. Dan sekarang perawatannya sudah setengah jalan, kamu tidak boleh menghentikannya." "Omong kosong," teriak Niu Huateng. Namun, dia tenang dan tidak mencoba menghentikan Ye Chong lagi. Ye Chong mengabaikan Niu Huateng. Dia memeriksa bahwa itu hampir selesai, dan kemudian mengeluarkan semua jarum perak. Niu Huateng berkata, "Xiao Wan, kamu bisa lihat sendiri, setelah aku puntur, apakah ada efeknya? Bukankah ibumu masih pingsan? Ini pembohong besar." "Ibu sudah bangun." Niu Xiaowan juga sedikit khawatir. Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Niu Huateng terus buru-buru berkata, Niu Xiaowan, kamu sangat bingung, aku sudah mengatakannya, dia pembohong." Kemudian, dia memandang Ye Chong dan berteriak, "Kamu pembohong kecil. Jika ada kecelakaan dengan istriku, aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Ye Chong mendengus dingin, dan berkata, jarum perak telah mengaktifkan kembali fungsi tubuh pasien. Dia hanya perlu istirahat sebentar, dan dia akan bangun, tetapi dia perlu perawatan lagi nanti. "Kamu kentut, jika Anda tidak dapat menyembuhkan pasien, Anda mulai menggunakan rutinitas penundaan semacam ini." Niu Huateng memarahi. Ye Chong juga tidak senang, apa namanya? "Jika Xiaowan tidak memohon padaku, aku tidak akan repot-repot mentraktirmu." Wajah Niu Huateng merah karena marah, dan dia mengutuk, "Keluar dari sini, langsung keluar dari sini, jangan tunggu aku berubah pikiran. Jadi kamu tidak bisa makan dan jalan-jalan." Hal-hal yang tidak tahu hati orang baik, Ye Chong mendengus dingin, berbalik dan pergi. Niu Xiaowan buru-buru mengusirnya, "Kamu, Dokter Ye, sampai jumpa." "Kirim apa? Biarkan bajingan itu lebih baik keluar dari sini." Niu Huateng berkata dengan tegas. Niu Xiaowan bergegas keluar rumah dan berlari beberapa langkah sebelum menyusul Ye Chong. "Tuan Ye, maafkan aku, ayahku terlalu cemas tentang itu," kata Niu Xiaowan. Ye Chong tersenyum, "Tidak masalah." Niu Xiaowan mengirim Ye Chong sampai ke pintu, dan berkata, "Tuan Ye, mau kemana?" "Aku akan mengirimmu." Ye Chong berkata, "Tidak perlu, kamu kembali dan jaga ibumu, dia harus bangun." Berbicara, Ye Chong naik taksi sendiri dan pergi. Niu Xiaowan melihat ke belakang Ye Chong pergi, merasa sedikit tidak nyaman. Kemudian, dia kembali ke villa. Begitu dia berjalan ke jalan setapak di taman villa, dia melihat Niu Huateng berlari keluar dengan memakai sandal. Xiao Wan, kamu, di mana Dokter Ye?" Niu Huateng tampak cemas. Niu Xiaowan bertanya,
Ayah, kamu, ada apa denganmu? Apakah kamu gila? Oh, ibumu bangun, bangun, Dokter Ye benar-benar seorang dokter, di mana dia? Kata Niu Huateng sambil menghela nafas. Sudah pergi. Niu Xiaowan berkata, bukankah kamu mengusirnya? Kalau begitu, cepat cari dia, bagaimana kamu bisa menemukannya? Dia berkata, saya tidak tahu, saya ingin meninggalkan kontak informasi, tetapi Anda mengusir orang itu, saya terlalu malu untuk menanyakan nomor telepon Dokter Ye. Lihat Bu. Mengatakan itu, Niu Xiaowan berjalan menuju villa, dan Niu Huateng mengikuti. Dua orang masuk ke dalam rumah. Benar saja, Ibu Niu Xiaowan, Su Hongjiao, sudah bangun. Namun, tubuhnya masih tampak sangat lemah. Bu, kamu akhirnya bangun, kamu sangat mengkhawatirkan kami. Niu Xiaowan mendekat dengan penuh semangat. Su Hongjiao tersenyum, dan menepuk kepala Niu Xiaowan dengan ramah. Ngomong-ngomong, aku merasa seperti akan mati. Siapa yang menyelamatkanku? Niu Xiaowan cemberut, lalu menceritakan tentang Ye Chong, dan bahkan menggugat ayahnya, mengatakan bahwa dia mengusirnya. Setelah Su Hongjiao mendengar ini, dia memberi Niu Huateng tatapan kosong. Sudah kubilang, kamu tidak bisa mengubah emosimu. Kamu mengusirnya setelah aku diselamatkan. Kamu seharusnya tidak melakukannya. Bagaimanapun, Su Hongjiao sangat senang saat dia bangun. Niu Huateng tertawa dan berkata, ini salahku, berbalik. Aku pasti akan menemukannya. Terima kasih banyak untuk dokter yang luar biasa ini. Hongjiao mengeluarkan ups dan pingsan lagi. Saat ini, Niu Xiaowan tiba-tiba teringat, ngomong-ngomong, ayah, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Dokter Ye? Ibu sudah sembuh, tapi dia masih perlu dirawat lagi. Niu Huateng juga ingat kata-kata Ye Chong, beraninya dia tidak percaya sekarang. Iya, begitulah, tidak. Aku harus menemukan dokter ajaib Ye ini. Jika tidak, ibumu akan putus asa. Di sisi lain, Ye Chong sudah kembali ke gubuk Tang Chun. Ketika dia kembali, Tang Chun Zeng sedang menyenandungkan lagu sambil melakukan pekerjaan rumah. Ye Chong memasuki pintu sambil tersenyum, dan menemukan Tang Chun Zeng berdiri di bangku dan memanjat. Xiao Chun, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berpura-pura menjadi monyet? Tang Chun cemberut, hei, kamu berpura-pura menjadi monyet seperti apa? Aku sedang mengganti bola lampu, dan bola lampu itu pecah lagi. Ini rumah ini benar-benar terlalu tua. Keluh Tang Chun. Kemudian, dia melanjutkan, kebetulan kamu kembali, bantu aku memegang bangku, aku sedikit takut. Ye Chong datang dan memegang bangku. Tang Chun terus memanjat sedikit, lalu mulai memutar bola lampu. Pada saat ini, Ye Chong secara tidak sengaja mendongak. Tang Chun mengenakan rok rumahan yang longgar, roknya hanya mencapai paha. Saat Ye Chong melihatnya seperti ini, pemandangan di bawah kelompok itu segera terungkap. Ye Chong melihat renda merah muda pucat, yang terlihat samar-samar. Semua darahnya mengalir ke otaknya. Tang Chun belum menyadarinya, dan sambil memutar bola lampu, dia bertanya, Ye Chong, apakah kamu menemukan Wu Zibo itu hari ini? Dia menunggu beberapa detik dan menemukan bahwa Ye Chong tidak menjawab. Tang Chun bertanya lagi, Ye Chong, apakah kamu mendengarku? Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ye Chong tersipu, melihat ke bawah kelompoknya. Wajah kecil Tang Chun langsung memerah, kamu bajingan. Tang Chun buru-buru menutupi roknya dengan tangannya, tetapi secara tidak sengaja tergelincir dari bangku. Ah, Tang Chun berteriak dengan lembut. Ketika Ye Chong menyadarinya, tubuh harum Tang Chun siang sudah mengenainya. Ye Chong memeluk Tang Chun, tentakelnya lembut. Wajah Tang Chun Kiao menjadi pucat karena ketakutan. Dia menutup matanya rapat-rapat, dan tidak membukanya sampai beberapa detik kemudian. Dia mendapati dirinya dipeluk oleh Ye Chong, wajahnya yang pucat memerah lagi. Tang Chun mendorong dada Ye Chong, lepaskan aku, bajingan kecil. Ye Chong tersipu, membawa Tang Chun ke sofa, dan menurunkannya.
Hati-hati, untungnya, aku akan melanjutkan di bawah, atau aku akan jatuh padamu. Kata Ye Chong. Tang Chun cemberut dan memandang Ye Chong dengan mencela, ini semua salahmu. Bajingan kecil, di mana kamu melihat? Apakah itu terlihat bagus? Ye Chong memerah dan menggosok hidungnya. Yah, aku tidak bersungguh-sungguh. Sebenarnya aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat yang merah jambu. Tidak, aku tidak melihat rendanya. Dan aku, wajah Tang Chun memerah, menghentak menyentuh kaki kecilnya. Dia berkata, oh, berhenti bicara, bajingan kecil, kamu tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Ye Chong cepat-cepat menutup mulutnya, wajahnya terbakar panas. Tang Chun mendengus, aku tidak peduli denganmu. Ketika Tang Chun baru saja jatuh, dia secara tidak sengaja memecahkan bola lampu yang baru dibeli lagi. Tidak apa-apa sekarang, kita hanya bisa tinggal dalam kegelapan malam ini. Kata Tang Chun, lagi pula, dia pergi ke laci untuk barang-barang lama dan mengeluarkan lilin. Nyalakan lilin, teteskan setetes minyak lilin di atas meja, dan pasang lilin dengan kuat di atas meja. Tang Chun berkata, aku hanya bisa menyalakan lilin malam ini. Ye Chong menyeringai, hei, makan malam dengan cahaya lilin, cukup romantis. Tang Chun mendengus, bukankah itu semua salahmu, cabul kecil? Tang Chun tersipu lagi saat dia mengatakan itu. Ye Chongqing terbatuk, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan berkata, ngomong-ngomong, kita berdua tinggal di sini. Ini benar-benar agak kecil dan lingkungannya tidak bagus. Ayo pergi dan lihat rumah dalam 2 hari. Sangat mahal di tempat seperti ini di mana setiap jengkal tanah sangat mahal. Tetapi bagi Ye Chong dan Tang Chun, tidak sulit untuk membeli rumah di ibu kota. Sebelumnya, hanya karena Tang Chun tidak berencana untuk hidup lama, dia menyewa rumah kecil sesuka hati. Di sisi lain, tinggal di tempat yang begitu sederhana, tidak mungkin diganggu oleh keluarga Tang. Tapi sekarang Ye Chong ada di sini, sepertinya mereka akan tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, jadi membeli rumah yang lebih besar cukup tepat. Keduanya memanfaatkan cahaya lilin untuk makan malam, lalu kembali tidur. Pada malam bulan purnama, Ye Chong sedang berbaring di sofa. Keharuman tubuh samar Tang Chun masih menempel di sofa. Ye Chong mencium aromanya, dan begitu dia menutup matanya, adegan rok dalam merah muda dari sebelumnya masih melekat di benaknya untuk waktu yang lama. Ye Chong linglung, dan bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Tang Chun meraih ujung roknya dan bertanya pada Ye Chong, apakah kamu ingin melihatnya? Ye Chong terus menganggukkan kepalanya dan berkata, aku ingin melihatnya. Tiba-tiba, seseorang muncul dari bawah rok Tang Chun. Itu adalah Niu Xiaowan. Niu Xiaowan berkata, Dr. Ye, pergi dan selamatkan ayahku. Kemarahan ayahku telah pecah lagi. Tuhan menghukumnya dan mengubahnya menjadi sapi. Pergi dan selamatkan dia. Niu Chong keluar, mengejutkan Ye Chong. Dia berbalik dan tertidur lagi dalam keadaan linglung. Dia sedang tidur dan berbicara dalam tidurnya. Ada banyak rok merah muda, dan sejenisnya kata-kata. Tang Chun sedang berbaring di tempat tidur di kamar tidur saat ini, bola-balik tetapi masih belum tertidur. Setelah dia mendengar pembicaraan mimpi Ye Chong, wajahnya yang cantik menjadi semakin merah. Tang Chun mengertakkan gigi harimau kecilnya dan mengutuk bajingan besar ini. Keesokan harinya, Ye Chong datang ke Taman Dongling sesuai waktu yang disepakati. Ini adalah tempat rekreasi dan hiburan bagi para lansia di Dongxi. Banyak pria dan wanita tua berkumpul di sini ketika mereka bebas, menari tarian persegi, berlatih tai chi, dan berjalan-jalan di bawah sinar matahari. Tepat di pintu masuk taman, ada juga pojok kencan buta. Banyak paman dan bibi parubaya memegang payung dan meletakkannya di tanah. Secari kertas ditempelkan di payung, yang menyatakan kondisi anak mereka sendiri dan kondisi menantu yang mereka inginkan menemukan. Orang-orang ini mengobrol dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang, dan beberapa senang mengobrol,
jadi mereka ingin anak-anak mereka saling mengenal. Ye Chong berjalan melewati sudut kencan buta, karena dia mengenakan pakaian biasa dan terlihat tidak mencolok. Orang-orang parubaya ini memandang Ye Chong dengan jijik, dan mendesaknya untuk bergegas dengan mata mereka. Setelah pojok kurma buta, terdapat kolam teratai. Saat ini meski permukaan air belum membeku, teratai sudah layu. Setelah melewati kolam, lalu melalui jalan kecil, Anda akan tiba di pintu masuk gunung belakang taman. Di pintu masuk terdapat papan besar bertuliskan, "Gunung belakang lebih berbahaya. Harap perhatikan keselamatan, tetap berhubungan, dan segera hubungi ambulans jika ada situasi." Pada saat ini, sangat sedikit orang yang kembali bermain di gunung belakang. Orang-orang tua itu, ada yang menari di alun-alun, ada yang duduk di beranda di tepi kolam, bermain poker dan catur, beberapa dari mereka rela datang mendaki gunung. Ye Chong mendaki gunung belakang di sepanjang jalan gunung yang terjal sendirian. Dia datang ke sisi gunung belakang yang teduh, yang bahkan lebih sulit diakses. Setelah itu, Ye Chong duduk di atas batu besar dan menunggu di sini. Saat ini, memang begitu setelah pukul 1 siang, meski musim dingin, matahari bersinar terang dan suhunya pas. Ibu kotanya sebagian besar adalah pohon cemara sepanjang tahun, dan kanopinya seperti payung yang tumbuh subur. Ye Chong mendongak dan melihat sinar matahari belang-belang bersinar melalui cabang-cabang. Semakin dia melihat bentuk kanopi, semakin terlihat seperti bagian bawah rok. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat sentuhan merah jambu lagi. Ye Chong dengan cepat menggelengkan kepalanya, memikirkan apa yang terjadi padanya. Mengapa dia tidak bisa melupakannya? Saat dia berpikir, dia mendengar langkah kaki, dan beberapa orang datang. "Cao Ku, anak ini benar-benar menunggu untuk mati di sini." Itu adalah suara Ah Tian. Ye Chong menoleh dan melihat bahwa Wu Zibo dan Ah Tian datang dengan beberapa pria kuat. "Angkor, itu dia membuat onar di pasar bahan obat kita kemarin, dia menghajarku karena kemampuannya sendiri," kata Ah Tian. Wu Zibo mencibir, "Senang bisa membawamu pergi." Ah Tian memelototi Ye Chong. Dia hanya berpura-pura, tapi dia benar-benar baik. Wu Zibo berkata dengan jijik, "Cerdas, aku ingin melihatnya hari ini. Lihat, seberapa kuat dia." Tepat, Ah Tian berkata, "Angkor, hari ini kami membawa begitu banyak orang untuk membunuh bajingan kecil ini." Ketika Ye Chong melihat Wu Zibo, Zhao Lubai lah yang membunuhnya dalam ingatannya, orang kedua. Untuk sesaat, hati Ye Chong dipenuhi amarah. Namun, dia tidak menunjukkannya, dia masih tersenyum, menatap Wu Zibo dan bertanya, "Apakah kamu Wu Zibo?" Wu Zibo menatap Ye Chong dengan rasa ingin tahu, "Kenapa? Apakah kamu mengenalku?" Ye Chong tersenyum, "Aku tidak mengenalmu. Aku juga tidak ingin mengenalmu, karena kamu akan segera mati." "Aku Cao, kamu cukup gila. Siapa kamu?" teriak Wu Zibo. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Namaku Ye Chong." "Apa?" Wu Zibo tercengang. "Ye Chong, kamu adalah Ye Chong yang membunuh Sun Yiqiang. Bukankah kamu ditangkap oleh yang kedua saluran?" "Apa, dirilis begitu cepat?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Aku tidak membunuh kalian semua. Bagaimana aku bisa ditangkap? Apakah kamu masih takut padamu?" Wu Zibo mencibir, berpikir itu berkat banyak orang yang dia bawa hari ini. Dia melanjutkan, "Membunuhmu hari ini adalah balas dendamku untuk cucu Sun Yiqiang." Setelah selesai berbicara, Wu Zibo melambaikan tangannya, dan beberapa orang kuat di belakangnya muncul. "Ayo pergi bersama, bunuh anak ini sampai mati, dan akan ada banyak hadiah." Ye Chong melirik orang-orang itu, semuanya berada di ranah prajurit tingkat Huang, dan mereka semua adalah master dari master. Orang-orang ini, ditempatkan di luar sendirian, semuanya adalah karakter yang dapat mendominasi satu sisi. Ye Chong tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan mendengus dingin, "Aku di sini untuk membunuh Wu Zibo hari ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain.
jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Atian mencibir, hehe, kamu masih merajalela ketika kamu akan mati. Aku benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Belum, bunuh dia, teriak Wu Zibo. Pada saat yang sama, beberapa orang bergegas menuju Ye Chong bersama. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, prajurit tingkat kuning ini semuanya dirobohkan oleh Ye Chong. Atian dan Wu Zibo di sebelahnya terkejut. Kamu, siapa kamu? Wu Zibo bertanya dengan gemetar. Ye Chong tersenyum dan berkata, sudah kubilang, namaku Ye Chong, dan aku di sini untuk membunuhmu. Wu Zibo mundur 2 langkah, Atian. Atian, cepat dan bunuh dia. Wu Zibo hanyalah orang biasa. Bagaimana bisa Atian berkata, dia juga seorang prajurit peringkat kuning. Dia ingin Atian pergi ke surga, tetapi saat ini, Atian sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah, jatuh ke tanah dengan plop. Tidak, tidak, jangan bunuh aku tidak melakukan hal buruk dengan Wu Zibo, aku hanya seorang kapten keamanan. Ratap Atian, Ye Chong mengabaikan Atian, melirik Wu Zibo, dan berkata, Wu Zibo, kamu membunuh temanku. Kamu akan membayar nyawanya hari ini. Wajah Wu Zibo menjadi pucat, dan dia menoleh dan melarikan diri. Ya Tuhan, pembunuhan, tolong. Dia berteriak sambil berlari. Tapi ini adalah gunung belakang, dan sekitarnya sepi, tidak peduli seberapa keras suaranya, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Wu Zibo baru saja berlari beberapa langkah ketika dia tersandung sesuatu. Dia datang untuk makan kotoran, tubuhnya berlumuran lumpur, dia tidak peduli, lanjutnya, berguling dan merangkak, berusaha bangkit dari tanah. Sebelum menaiki beberapa langkah, saya hanya merasakan seseorang di belakang saya. Dia menoleh dan melihat Ye Chong berdiri di depannya. Wu Zibo duduk lemas di tanah, menyandarkan tangannya di tanah, berusaha mundur sejauh mungkin. Tidak, tidak. Jangan kemari, jangan bunuh aku. Wu Zibo panik. Ye Chong memandang Wu Zibo seperti semut, pergilah ke neraka. Kemudian, Ye Chong menginjaknya. Di hutan yang sunyi, terdengar teriakan, dan kemudian semuanya menjadi sunyi. Wu Zibo meninggal di tempat, Ye Chong menoleh ke Atian lagi. Atian sangat takut sampai dia pipis, dan celananya basah kuyup, jangan bunuh aku. Ye Chong menatap Atian dengan jijik, kembalilah dan beritahu patriark keluarga Wu bahwa putranya membunuhku. Teman, dan aku menginginkan hidupnya, seharusnya begitu. Dengan mengatakan itu, Ye Chong pergi. Setengah jam kemudian, orang-orang dari saluran kedua datang, dan Zhu Jiayin masih memimpin tim. Pejuang tingkat Huang dari keluarga Wu baru saja bangun dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan Atian sudah sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal, dia ragu-ragu dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dari beberapa kata Atian, Zhu Jiayin sudah tahu bahwa Ye Chong pasti melakukannya lagi. Zhu Jiayin menghela nafas, dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Apakah Ye Chong ini akan menjungkir balikkan ibu kota? Apakah dia memiliki kemampuan seperti itu? Itu akan melanjutkan penyelidikan. Kepala keluarga Wu kehilangan putranya dan sangat marah. Namun, Wu Zibo membawa semua pasukan elit keluarga Wu saat itu. Jadi dia masih kalah telak. Patriark keluarga Wu tahu bahwa Ye Chong tidak bisa ditangani sendiri. Meskipun dia patah hati dan giginya gatal karena kebencian, dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Tian bertanya, Bos Wu, apakah kita akan menanggung masalah ini seperti ini? Kepala keluarga Wu menyipitkan matanya, bagaimana mungkin, bunuh anakku, dan aku akan membuatnya bayar. Dia berhenti, dan melanjutkan, pergi, hubungi aku, patriark keluarga Sun, Sun Guangsheng. Pada hari ini, Ye Chong dan Tang Chun pergi melihat rumah itu bersama. Di pusat kota Dongxi, terdapat real estate yang baru dikembangkan yang sangat populer akhir-akhir ini. Ye Chong membawa Tang Chun, dan keduanya pergi ke kantor penjualan bersama. Setelah sekitar setengah jam dengan mobil,
kami tiba di kantor penjualan. Kantor penjualannya didesain dengan sangat mewah. Di pintu masuk aula penjualan terdapat alun-alun dengan kolam air mancur yang disertai dengan semburan air yang redup dan terus-menerus. Di sebelah air mancur terdapat patung persegi, seperti kubus Rubik, yang penuh dengan teknologi dan memiliki ketinggian lebih dari 10 meter. Di sebelah patung, ada sebuah tanda besar. Tanda itu berbunyi, Teng Real Estate Enterprise Co., Ltd. Tang Chun berkata, Ten Real Estate adalah perusahaan yang dimiliki oleh Niu Huateng. Jadi begitu, Ye Chongxin berkata, jadi ini adalah Real Estate Niu Huateng. Untuk beberapa alasan, gambaran sapi muncul di benaknya. Setelah itu, Ye Chong dan Tang Chun masuk ke kantor penjualan. Setelah mendaftar di pintu, mereka memasuki aula. Seluruh aula itu seperti kedai kopi. Ada banyak orang datang dan pergi. Staf mengatur wiraniaga gratis untuk Tang Chun dan Ye Chong. Pramuniaga itu tampak berusia 30-an. Pramuniaga berjalan mendekat dan melihat Ye Chong. Melihat Ye Chong biasa saja pakaian, dia merasa sedikit lebih jijik di hatinya. Orang seperti ini sepertinya tidak mampu membeli real estate mereka sama sekali. Lalu, dia melirik Tang Chun lagi. HMPH, aku pasti dipaksa oleh pacar untuk membeli rumah, si pramuniaga berpikir. Namun, keberuntungan pria malang ini sangat baik, dan pacarnya sangat cantik. Melihat Tang Chun mengenakan gaun bermerek, dia mendengus lagi secara pribadi. Potong, itu pasti palsu. Meskipun penjual tahu merek-merek ini, gajinya tidak cukup, jadi dia tidak mampu memakai pakaian ini. Secara alami, dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Dia berprasangka bahwa, bagaimana mungkin wanita yang mengikuti Ye Chong membeli kemewahan ini? Jadi itu pasti palsu. Saya berkata, apakah Anda mengunjungi atau menjual gedung itu? Tanya Ye Chong. Wanita penjual itu mendengus, dengan sedikit penghinaan, silakan duduk. Dia merasa keduanya tidak mampu membeli rumah, dan resepsi hanya membuang-buang waktu. Tapi karena ada tamu, dia harus menjamu mereka, ini pekerjaannya. Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chong dan Tang Chun, kalian berdua, kami baru saja meluncurkan beberapa kamar khusus di sini, yang sangat cocok. Jika Anda tertarik, izinkan saya merekomendasikannya kepada Anda terlebih dahulu. Jika Anda seorang pengunjung, menurut praktik yang biasa dilakukan, staf penjualan terlebih dahulu akan memperkenalkan lokasi dan keunggulan real estate mereka, seperti kampus, transportasi, del. Namun, dia tidak ingin membuang waktu untuk Ye Chong dan Tang Chun. Setelah perkenalannya, mereka berdua tidak mampu membelinya, jadi buang-buang waktu saja. Garis bawah akan membawamu ke sana. Bagaimana kalau melihat ruang model? Dia tidak ingin membuang waktu membawa mereka ke ruang model. Tang Chun bertanya-tanya, kami bahkan belum melihat model rumah, dan kami tidak memiliki konsep struktur rumah. Bagaimana kami memilih? Ada denah lantai? Wanita penjual berkata, denah lantai sama. Mereka mengatakan bahwa tidak perlu menyiapkan kamar model di kantor penjualan. Jadi mengapa Anda tidak membiarkan orang melihat kamar model sesuai aturan di sini? Tanya Ye Chong. Pramuniaga akhirnya menjadi tidak sabar. Show flats adalah untuk mereka yang benar-benar ingin membelinya, mengerti? Tang Chun mengerti begitu dia mendengar ini. Pramuniaga itu bermaksud memandang rendah mereka berdua. Aku di sini untuk membeli rumah, adalah hakku untuk melihat show flat. Aku ingin melihatnya sekarang. Jika kamu tidak membawaku ke sana, aku akan menuntutmu, Tang Chun berkata dengan paksa. Pramuniaga itu mengerutkan bibirnya dan mengutuk dalam hatinya, benar-benar miskin dan ada terlalu banyak barang. Namun, dia juga takut dikomplain, jadi dia dengan enggan membawa Ye Chong dan Tang Chun untuk melihat ruang model. Real estate di sini mengambil rute mewah, dan kamar terkecil berukuran lebih dari 140 meter persegi. Seluruh ruangan didesain dengan sangat mewah. Ruang tamu selebar 6 meter dan bingkai 3 meter 3.
Semuanya dirancang dengan jendela besar dari lantai ke langit-langit, membuat ruangan luas dan cerah. Namun, bagi orang seperti Ye Chong dan Tang Chun yang terbiasa tinggal di villa, rumah seperti itu benar-benar tidak ada manfaatnya. Ye Chong berkata, "Bawa kami untuk melihat villa." "Apa?" Wanita penjual itu terkejut. "Lihat villanya. Kamu mampu membelinya?" Tang Chun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bawa saja kami untuk melihatnya." Wanita penjual itu mengerutkan bibirnya, berpikir bahwa dia benar-benar tidak beruntung hari ini. Tapi tidak mungkin, ini pekerjaannya. Setelah itu, dia membawa Ye Chong dan Tang Chun untuk melihat villa. Ada 4 villa di perkebunan ini, termasuk ruang bawah tanah. Semuanya adalah rumah yang ada dengan dekorasi halus. Ruang bawah tanah dibangun dengan mewah, dengan gudang anggur, ruang cuci, ruang bermain, lantai. Atas adalah area ruang tamu dan area kamar tidur. Di atap, terdapat juga taman bertingkat, di tengah taman ada kolam renang, yang dibangun dengan sangat indah. Tang Chun dan Ye Chong sangat puas dengan villa ini. Wanita penjual itu diam sepanjang waktu, dan dia terus memarahi di dalam hatinya, dua orang malang itu pasti gila. Anggap ini sebagai kunjungan gratis ke taman, betapa sialnya saya. Setelah itu, setelah mengunjungi ruang model, ketiganya kembali ke ruang penjualan Tang Chun. Berkata, "Ceritakan tentang villa ini." Pada saat ini, pramuniaga akhirnya tidak tahan lagi. "Saya menyarankan Anda untuk lebih realistis, dan jangan buang waktu orang lain dengan santai. Ada lantai 1 di sini, harganya kurang dari 3 juta, paling murah, mampukah?" Tang Chun benar-benar menahan pramuniaga ini untuk waktu yang lama. Dia berkata, "Bagaimana Anda bekerja? Jika Anda adalah karyawan saya akan segera memecat Anda. Anda disebut anjing yang memandang rendah orang." "Hehe, kembalikan karyawanmu." "Apa yang dilakukan karyawanmu?" "Penyapu jalanan." Wanita penjual itu menghina. Ye Chong berkata dengan tenang, "Saya menyarankan Anda untuk bersikap baik kepada orang lain. Jika tidak, Anda akan dengan mudah ditampar." Wanita penjual itu memelototi Ye Chong. "Apa yang kamu? Anda berani mengajarkan latih aku? Melihatmu mengenakan pakaian yang sangat buruk dan terlihat sangat biasa, bagaimana kamu bisa memiliki pacar yang begitu cantik? Dia, cepat atau lambat dia harus lari dengan orang kaya." Ye Chong memiliki garis-garis hitam di wajahnya, dan berkata dalam hati, "Mengapa saya terlihat begitu biasa? Lao Ye saya juga tampan secara alami." Oke, ketika membuat keributan, manajer penjualan di lobi datang. Manajer penjualan adalah seorang pria berusia 40-an, tinggi dan mengenakan jas. "Apa yang terjadi, Yoyo? Apa yang kamu perdebatkan?" Penjual wanita bernama Yoyo segera berkata, "Oh, Saudara Wang, Anda tahu, atur pekerjaan buruk ini untuk saya. Dua orang malang ini, mereka tidak senang jika saya memberi mereka kamar khusus. Mereka masih ingin melihat villa dan meminta saya untuk memperkenalkannya. Katakan, bukankah ini akan membuang waktu saya? Apakah mudah bagi saya untuk mendapatkan uang? Kakak Wang, kamu harus menilaiku. Kamu harus lebih mengandalkan penampilan bulan ini." Yuyu menunjukkan tatapan menyanjung, sangat centil. Ye Chong mendengus dingin, dan sekilas, dia tahu bahwa keduanya adalah sepasang anjing dan manusia, dan mereka memiliki hubungan yang tidak normal. Saudara Wang itu mengambil kesempatan untuk menyentuh tangan Yoyo, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, dengan Saudara Wang di sini, apakah masih bisa membuatmu menderita?" Setelah itu, manajer Wang memandang Ye Chong dan Tang Chun, dan berkata, "Kalian berdua, begini, harga area villa kami tidak murah, setidaknya 30 juta atau lebih untuk satu set. Selain itu, kami juga memiliki aturan di sini, tentu saja juga untuk menghemat waktu, hanya orang dengan aset lebih dari 50 juta yang berhak membahas villa. Jadi, Tuan, mengapa kita tidak melihat ke ruangan khusus, bagaimana?" Meskipun manajer Wang mengatakannya dengan sopan. Namun,
Maknanya juga sangat jelas. Dia hanya memandang rendah Ye Chong dan Tang Chun, mengira mereka tidak dapat membeli villa. Ye Chong tersenyum, mengeluarkan kartu emas hitamnya, dan membantingnya di atas meja. Sekarang apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara? Melihat kartu emas hitam, manajer Wang tercengang. Dia secara alami mengenalinya. Ini adalah kartu bank paling terkenal di Huaxia. Meskipun dia tidak pernah makan daging babi, dia setidaknya melihat babi berlari. Dikatakan bahwa hanya orang yang lebih berharga dari 1 miliar, dimungkinkan untuk memiliki kartu emas hitam semacam ini. Wajah manajer Wang panas, dan dia merasa bahwa jepretan barusan mengenai wajahnya sendiri. Dan Yoyo di sebelahnya, bahkan yang hitam seperti ini kartu emas saya belum pernah melihatnya. Cih, saya mengambil kartu bank yang rusak dan pura-pura ada di sini. Kartu banknya cukup bagus, tapi saya belum pernah melihatnya. Bank mana ini? Bukankah kamu menggambarnya sendiri? Lin Youyu, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Manajer Wang segera memarahi, mengejutkan yang terakhir, Kakak Wang, saya. Selama bekerja, tolong panggil saya Manajer Wang. Manajer Wang berkata, saya beritahu Anda, keduanya adalah tamu kami yang paling terhormat, Anda segera meminta maaf atas apa yang Anda katakan, kalau tidak, berkemaslah dan biarkan aku pergi. Ye Chong tertawa. Ketika mereka tidak mengeluarkan kartu emas hitam, mereka hanyalah tamu biasa yang tidak mampu membeli villa. Begitu mereka mengeluarkan kartu emas hitam, mereka langsung menjadi tamu paling berharga di dunia, mulut manajer Wang. Sungguh dapat dikatakan bahwa dunia ini dingin. Lin Youyu tersipu ketika dia dimarahi oleh manajer Wang, tetapi dia juga mengerti sedikit. Sepertinya dia salah kali ini, keduanya tampaknya kaya orang, dan mereka sangat kaya. Lin Youyu sudah mulai berpikir lagi. Dia tidak beruntung hari ini, dia hanya beruntung. Jika dia benar-benar menjual villa hari ini, komisinya setidaknya akan lebih dari 100.000. Demi 100.000 yuan ini, apalagi memintanya untuk meminta maaf, biarkan dia berlutut dan melayani pria ini, dan dia setuju. Dia dengan cepat meminta maaf, maaf, kalian berdua. Saya sangat menyesal, saya salah, kalian berdua, itu, izinkan saya memperkenalkan Anda ke villa kami sekarang. Tidak, kami tidak akan membuang waktumu, ayo ganti seseorang. Kata Ye Chong. Lin Youyu tercengang, jangan, bukankah aku yang membawamu mengunjungi villa barusan, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ye Chong melirik manajer Wang, apakah kamu ingin berubah orang? Tidak ada pengganti dan kami akan pergi. Bahkan jika Lin Youyu adalah kekasihnya, Lin Youyu menemukan semuanya sendiri, tidak heran orang lain. Dia buru-buru berkata, ganti, 2. Aku akan memperkenalkanmu secara pribadi. Saat dia berbicara, dia memelototi Lin Youyu, mengapa kamu tidak pergi dan menuangkan 2 cangkir teh untuk 2 tamu? Apakah kamu sangat buta? Lin Youyu berdiri dengan enggan, dan pergi untuk menuangkan teh. Dia hampir mati karena penyesalan di hatinya. Setelah itu, manajer Wang mengeluarkan denah lantai dan menjelaskannya kepada Ye Chong dan Tang Chun. Setelah Ye Chong mendengarnya, dia melihat ke arah Tang Chun dan bertanya, bagaimana? Tang Chun mengangguk dan berkata, tidak buruk, seluruh set harganya 45 juta, yang tidak terlalu mahal, jadi kita hanya akan beli set ini, ayo pergi. Manajer Wang mengagumi dalam hatinya, ini tidak mahal, kamu benar-benar kaya. Dia menatap Ye Chong lagi, berpikir, apakah orang kaya biasa memakai pakaian biasa sekarang? Sepertinya di masa depan Anda benar-benar harus memperhatikan. Setelah itu, kedua belah pihak terlebih dahulu menandatangani kontrak niat. Oke, kalian berdua, ayo masuk ke dalam untuk membayar dan menandatangani kontrak formal. Manajer Wang berkata dengan bersemangat, Ye Chong dan Tang Chun mengangguk. Ketika mereka bertiga hendak pergi, seorang bibi berusia 50-an berjalan melewati pintu. Bibi ini membawa tas elf palsu, mengenakan bulu cerpelai,
dan memiliki perem dengan rambut bergelombang yang eksplosif, terlihat seperti orang kaya. "Xiao Wang," teriak bibi itu. "Oh, Bibi Liu, kamu di sini." Manajer Wang menjawab, "Ya, Xiao Wang, Bibi Liu, villa yang aku lihat kemarin, aku kembali dan memikirkannya, 45 juta, ini masih agak mahal. Jika Anda seperti ini, beri saya 5 juta yuan lagi, dan saya akan mengambil 40 juta, bagaimana?" Kata Bibi Liu. Manajer Wang tersenyum dan berkata, "Bibi Liu, saya benar-benar minta maaf, villa ini sudah terjual, tidak, kami akan menandatangani kontrak." Bibi Liu berhenti melakukannya begitu dia mendengarnya. "Apa? Bagaimana itu bisa berhasil? Saya jelas melihat rumah ini pertama kali kemarin, saya ingin 45 juta, ayo tanda tangani kontrak sekarang." Manajer Wang berkata, "Bibi Liu, saya benar-benar minta maaf, kami telah menandatangani kontrak niat. Bukankah Anda menandatangani kontrak formal? Maka itu tidak masuk hitungan, rumah itu milikku, dan kita akan menandatangani kontrak sekarang." Bibi Liu berkata, "Bibi Liu, mengapa kamu tidak mengubah perangkatmu?" Manajer Wang bertanya ragu-ragu. Bibi Liu sedikit tidak senang. "Apa yang kamu ubah?" "Itu yang disukai istriku, dapatkan mereka set yang berbeda." "Bibi Liu, ini terlalu memalukan bagiku, aku harus mengikuti prosedurnya." Manajer Wang berkata. Bibi Liu mendengus dan melirik Ye Chong dan Tang Chun. "Aku berkata, maksudku bukan kamu, Xiao Wang, kamu bingung, bisakah kedua orang ini membeli villa? Apakah pantas bagimu untuk menyinggung perasaanku karena dua bajingan malang ini?" Tapi, manajer Wang masih ingin bicara. "Tapi apa? Xiao Wang, jangan tak tahu malu. Jangan lupa, suami saya adalah manajer regional Teng Real Estate, sebaiknya Anda pintar untuk saya, kalau tidak, suamiku bisa memecatmu hanya dengan satu kata." Bibi Liu berkata dengan sangat tidak senang. Manajer Wang juga sedikit takut. Dia memandang Ye Chong dan Tang Chun dan berkata, "Kalian berdua, mengapa kamu tidak mengganti pakaianmu? Aku akan memberimu diskon lagi." Tang Chun berkata, "Bukankah ini intimidasi?" "Itu benar, ada dasar siapa cepat dia dapat untuk semuanya, dan kami tidak mengubahnya," kata Ye Chong. Bibi Liu tampak tidak senang, menunjuk Tang Chun dan memarahi. "Lihatlah rubah kecil, masih ingin tinggal di villa. Kamu tidak akan bertahan lama setelah membeli villa, kamu terlihat sangat iblis. Pepatah lama bagaimana menurutmu?" "Itu disebut bencana kecantikan, dia adalah hantu berumur pendek." Ye Chong segera marah. Tidak apa-apa bagi Bibi Liu untuk memarahi dirinya sendiri. Tetapi jika dia berani memarahi Tang Chun, dapatkah dia menahannya? Tampar, Ye Chong menamparkan mulut Bibi Liu. Itu membuat manajer Wang dan yang lainnya ketakutan menjadi bodoh. Bibi Liu langsung digulingkan. Sayang sekali Bibi Liu kuat, dan Ye Chong tidak melakukan apa-apa, kalau tidak dia akan mati. Namun, Bibi Liu masih ditampar dan wajahnya bengkak. Dia berkata dengan marah, "Oke, jika kamu berani memukulku, kamu mencari kematian. Ketika suamiku datang, aku tidak akan membunuhmu." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan teleponnya. Bibi Liu menelepon suaminya. Di sisi lain telepon ada seorang pria gemuk dengan wajah berminyak dan jas. Itu adalah suami Bibi Liu, Zhang Tianzi. "Halo, suamiku, kamu di mana? Bos dan aku ada di dalam mobil, ada apa?" tanya Zhang Tianzi. Ada juga seorang pria yang duduk di sebelahnya. Itu adalah Niu Huateng. "Ada apa? Aku punya seseorang untuk dihubungi, dan itu ada di kantor penjualanmu," teriak Bibi Liu. Suaranya sangat keras bahkan Niu Huateng di sebelahnya pun bisa mendengarnya. "Apa? Seseorang berani memukulmu? Tunggu saja, aku akan pergi ke sana sekarang," kata Zhang Tianzi. Dengan mengatakan itu, dia menutup telepon. Niu Huateng bertanya, "Apakah ini kantor penjualan gedung baru?" "Ya, Tuan Niu, saya akan pergi dan melihat apa yang terjadi sekarang," kata Zhang Tianzi. Niu Huateng mendengus.
beraninya seseorang membuat masalah di perusahaan real estate saya. Jangan khawatir, Bos Niu. Aku akan pergi dan menyingkirkannya sekarang. Aku tidak akan kembali kecuali aku memukulinya sampai setengah mati. Kata Zhang Tianzi. Niu Huateng tersenyum dan berkata, apa? Kamu masih ingin menelepon kembali? Tentu saja, orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kata Zhang Tianzi. Niu Huateng tertawa dan berkata, saya berkata, bisakah Anda menggunakan ide dan kebijaksanaan Anda? Sekarang ini adalah masyarakat yang harmonis. Jangan terus berpikir tentang berkelahi dan membunuh. Oh, Tuan. Niu punya ide bagus. Mohon saran, kata Zhang Tianzi. Niu Huateng berkata, kalau begitu aku akan mengajarimu sebuah trik. Jika kamu dipukuli di masa depan, kamu tidak perlu melawan. Panggil saja polisi dan pergi ke rumah sakit untuk penilaian cedera. Jika kamu terluka ringan, pihak lain akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Jika Anda harus dikurung, maka dia akan meminta Anda untuk berdamai, dan kemudian Anda dapat memintanya sebanyak yang Anda mau, dan jika Anda tidak ingin membiarkan pergi dari kebencianmu, kamu bisa membiarkan dia tinggal selama beberapa hari dulu, lalu berdamai dengannya. Dan dengan cara ini, akan ada catatan di arsipnya. Bagaimana, bukankah? Ini lebih buruk daripada melawan. Zhang Tianzi berkata, oh, Tuan Niu, Gao, sungguh Gao tidak heran Anda adalah bosnya. Sepertinya saya benar-benar harus belajar lebih banyak dari Anda di masa depan. Sambil berbicara, mobil mereka sudah sampai di kantor penjualan. Bos Niu, aku akan pergi sendiri ke sana. Bagaimana aku bisa mengganggumu dengan masalah sepele seperti itu? Kata Zhang Tianzi. Niu Huateng melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, aku tidak punya pekerjaan hari ini. Jadi aku akan pergi dan melihat-lihat. Aku ingin melihat siapa yang berani membuat masalah di perusahaanku. Setelah berbicara, keduanya keluar dari mobil dan berjalan ke aula penjualan. Begitu Zhang Tianzi masuk, dia melihat Bibi Liu berdiri di sana, dikelilingi oleh banyak penonton, menghalangi orang-orang di seberang Bibi Liu. Melihat suaminya datang, Bibi Liu mencibir, menunjuk ke Ye Chong dan memarahi, "Nak, suamiku ada di sini." "Kamu sudah mati," teriak suamiku. "Aku di sini. Cepat ke sini, bocah ini yang berani untuk memukulku. Tunjukkan warna padanya." Bersambung.